Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Saya Najwa Nabila Fauji selaku moderator. Saya Nenvia Haryani sebagai presentator. Saya Karisma Kolbu sebagai presentator. Saya Jihan Huwaida sebagai presentator. Saya Syafdalul Aulia sebagai presentator. Saya Raseteni sebagai presentator. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Baik, saya presentator pertama akan membacakan soal pertama. Soal pertama yaitu ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang dalam suatu bangsa. Sehubung dengan itu, Anda dipersilakan untuk mencari informasi tentang nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Lalu diskusikan dengan kelompok Anda dan laporkan secara tertulis. Jawabannya yaitu sila ke-1 yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ideal yaitu ketuhanan. Nilai instrumental, berikut beberapa nilai instrumental dari sila pertama yaitu pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajarnya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat kedua yaitu setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Nilai praktis, perilaku atau pengalaman yang mencerminkan sila ke-1, yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah. Yang keempat, membina kerukunan kehidupan di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada orang lain. Yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ideal kemanusiaan. Nilai instrumental, berikut beberapa nilai instrumental dari sila kedua pasal 14. Yang pertama, Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperlihatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang kedua, Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat pasal 28. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nilai praktis yaitu perilaku atau pengalaman yang mencerminkan sila kedua. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, gemar untuk melakukan kegiatan kemanusiaan seperti acara-acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan, sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai idealnya persatuan dan nilai instrumentalnya. Berikut beberapa nilai instrumental dari sila ketiga dari pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berinci Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-hak diterapkan dengan perundang-undangan. Pasal 35, bendera negara Indonesia ialah pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B,
lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nilai praktisnya, perilaku atau pengalaman yang mencerminkan sila ketiga. Yang pertama ada mengembangkan sikap saling menghargai. Yang kedua, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berikut sila keempat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai idealnya kerakyatan. Nilai instrumental. Berikut beberapa nilai instrumental dari sila keempat. Pasal 2 yaitu yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, bersidang sedikit sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Pasal 6 ayat 2, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pasal 19, satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pasal 19, satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nilai praktisnya yaitu perilaku atau pengalaman yang mencerminkan sila keempat. Yang pertama ada menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dan menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat. Yang keempat, memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang kelima, menghormati dan menghargai pendapat orang. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai idealnya yaitu keadilan. Nilai instrumental. Berikut beberapa nilai instrumental dari sila kelima. Yang pertama ada pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nilai praktis, perilaku atau pengalaman yang mencerminkan sila kelima. Yang pertama ada suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Yang kedua, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. Yang kelima, tidak bergaya hidup mewah. Sekian dari pertanyaan dan jawaban nomor 1. Saya dari presentator kedua akan menjelaskan pertanyaan kedua. Anda dipersilakan untuk mencermati praktik politik yang terjadi di Indonesia. Dewasa ini yang mencerminkan pola pikir Machiavellis, diskusikan dengan kelompok Anda. Faktor apa saja yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, kemudian laporkan secara tulis. Yaitu jawabannya adalah praktik teori kekuasaan Machiavellis yang dituangkan dalam karyanya The Precedents, The Discourses,
juga nampak pada dinamika politik zaman reformasi saat ini, di mana gagasan Machiavellis, siapa yang mempunyai senjata akan mengalahkan siapa saja yang tidak mempunyai senjata dalam dinamika politik nasional saat ini. Terlihat jelas siapa yang memiliki senjata dalam hal ini, modal dan madiasya, istilah 2M, maka merekalah yang akan memenangkan peraturan politik atas mereka yang tidak mempunyai 2M yang secara idealnya harusnya siapa yang memiliki kompetensi politik yang tingginya yang pantas menang. Namun kenyataannya mereka jika tidak memiliki senjata 2M maka dia akan mendapatkan apa-apa. Hal ini dapat dianalisis pada pemilihan umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Setiap kali pesta demokrasi dewasa ini, partai politik yang pemiliknya juga seorang pemilik media dengan gencar dan pedenya menggunakan medianya dalam pencitraan partai politiknya. Pembelaan melalui medianya tidak segan-segan diperlihatkan atas diri dan partainya. Jika dirundung masalah, meskipun tidak sesuai dengan kenyataan, kasus ini nampak jelas bahwa sifat-sifat normatif dan keagamaan telah disingkirkan. Kelakuan politisi yang lain menjadi karya politik. Machiavelli sebagai headbook adalah digunakan agama sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, sebagaimana gagasan Machiavelli bahwa kebijakan agamanya moralitas merupakan alat untuk memperoleh kekuasaan, bukan kekuasaan untuk agama. Kebajikan ataupun moralitas, karena inti dari kekuasaan adalah kekuasaan itu sendiri. Macam ini dapat pula kita analisis pada saat menjelang pemilu calon legislatif maupun calon presiden. Mendekatkan diri kepada tokoh-tokoh agama untuk menggalang dukungan agama diposisikan dalam dirinya sebagai sentra penarik massa. Selain itu, pendekatan kepada masyarakat melalui belusukan atau pembagian sembako merupakan atas nama kebajikan dan moralitas. Ini dilakukan dalam hal menggalangan suara. Pemandangan seperti ini sudah kerap kali terjadi dalam masyarakat dan merupakan suatu yang menjadi warna tersendiri dalam dinamik politik nasional dewasa ini. Saya presentator yang ketiga ingin menjelaskan pertanyaan yang ketiga, yaitu Anda dipersilakan untuk mencermati praktik politik yang terjadi di Indonesia dewasa ini yang mencerminkan pola pikir Machiavelli. Diskusikan dengan kelompok Anda faktor-faktor apa saja yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Kemudian, laporkan secara tertulis. Dengan jawabannya, praktik teori kekuasaan Machiavelli yang dituangkan dalam karyanya The President, The Discourses juga nampak pada dinamika politik zaman reformasi saat ini, di mana gagasan Machiavelli, siapa yang mempunyai senjata akan mengalahkan siapa yang tidak mempunyai senjata. Dalam dinamika politik nasional saat ini, terlihat jelas siapa yang memiliki senjata, dalam hal ini modal dan mediasa, istilahkan 2M. Maka merekalah yang akan memenangkan percaturan politik atas mereka yang tidak mempunyai 2M. Yang secara idealnya harusnya siapa yang memiliki kompetensi politik yang tinggilah yang pantas menang
Namun kenyataannya mereka jika tidak memiliki senjata 2M, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Hal ini dapat dianalisis pada pemilihan umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden setiap kali pesta demokrasi. Dewasa ini, partai politik yang pemiliknya juga seorang pemilik media dengan gencar dan pedenya menggunakan medianya dalam pencitraan partai politiknya. Pembelaan melalui medianya tidak segan-segan diperlihatkan atas diri dan partainya jika dirunding masalah meskipun tidak sesuai dengan kenyataan. Kasus ini nampak jelas bahwa sifat-sifat normatif dan keagamaan telah disingkirkan. Kelakuan politisi yang lain yang menjadikan karya politik Machiavelli sebagai handbook adalah digunakannya agama sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Sebagaimana gagasan Machiavelli bahwa kebijakan, agama, moralitas merupakan alat untuk memperoleh kekuasaan. Bukan kekuasaan untuk agama, kebajikan, ataupun moralitas karena inti dari kekuasaan adalah kekuasaan itu sendiri. Model semacam ini dapat pula kita analisis pada saat menjelang pemilu. Calon legislatif maupun calon presiden mendekatkan diri kepada tokoh-tokoh agama untuk menggalang dukungan. Agama diposisikan dalam dirinya sebagai sentral penarik massa. Selain itu, pendekatan kepada masyarakat melalui belusukan atau pembagian sembako merupakan atas nama kebajikan dan moralitas. Ini dilakukan dalam hal menggalangkan suara. Pemandangan seperti ini sudah kerap terjadi dalam masyarakat dan merupakan sesuatu yang menjadi warna tersendiri dalam dinamika politik nasional dewasa ini. Saya presentator keempat akan mempresentasikan pertanyaan berikut. Anda dipersilakan untuk menelusuri corak-corak ideologi dunia dengan berbagai karakteristiknya, diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis. Jawabannya, yang pertama, liberalisme. Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kebebasan individu sebagai pangkal kebahagiaan hidup. Ideologi liberalis diperkenalkan di Indonesia oleh orang-orang Belanda yang mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme yakni berasal dari bahasa Latin yang akar katanya caput yang berarti kepala. Pada abad 12 dan 13, kata tersebut diartikan dengan dana, persediaan barang, sejumlah uang atau uang bunga pinjaman. Dalam abad 18, istilah tersebut diartikan sebagai kapital produktif. Karl Marx menyatakan istilah tersebut menjadi suatu konsep sentral yang disebut dengan cara produksi. Yang ketiga, sosialisme. Sosialisme merupakan doktrin atau ajaran ekonomi yang berdasarkan pada ekonomi kolektivitisme. Doktrin ini menentang kepemilikan pribadi dan mendukung pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan umum. Udah selesai? Kok cepet banget? Yang keempat, komunisme. Pada awalnya, sosialisme dan komunisme mempunyai arti yang sama. Namun, komunisme lebih bersifat radikal. Komunisme berdasarkan pada teori Marxis. Menurut Marxis, bahwa pengawasan alat produksi tidak saja sebagai kunci kekuasaan ekonomi, tetapi juga kunci kekuasaan politik dalam negara. Negara dipandang sebagai alat pemaksa yang diciptakan oleh pengawas masyarakat kapitalis untuk kepentingan mereka sendiri. Yang kelima, fasisme.
Fasisme mempunyai konsep dasar bahwa negara memiliki suatu kehidupan, kesatuan, dan kewenangan yang tidak selalu sama seperti yang diinginkan individu. Orang dibuat seragam dan menjalani disiplin tertentu dalam rangka meraih tujuan moral. Pemerintah atas nama negara diberi wewenang untuk mengendalikan kegiatan warga negaranya. Yang keenam, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah suatu ajaran yang tersusun sistematis dan diyakini kebenarannya karena didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Saya presentator kelima ingin menjelaskan pertanyaan 5 dan 6. Anda dipersilakan untuk menemukan alasan terjadinya terorisme dan radikalisme di Indonesia. Diskusikan dengan teman sekelompok Anda dan laporkan secara tertulis. Jawabannya, pengertian terorisme adalah serangan terordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Faktor-faktor terjadinya terorisme di Indonesia. 1. Ekonomi. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. 2. Sosial. Orang-orang yang mempunyai pemikiran keras, di mana di situ terdapat suatu kelompok garis keras yang bersatu mendirikan Tanzim Al-Qaeda Aceh. 3. Ideologi. Faktor ini yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. Saya presentator kelima ingin menjelaskan pertanyaan 5 dan 6. Anda dipersilakan untuk menemukan alasan terjadinya terorisme dan radikalisme di Indonesia. Diskusikan dengan teman sekelompok Anda dan laporkan secara tertulis. Jawabannya, pengertian terorisme adalah serangan terordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Faktor-faktor terjadinya terorisme di Indonesia. 1. Ekonomi. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. 2. Sosial. Orang-orang yang mempunyai pemikiran keras, di mana di situ terdapat suatu kelompok garis keras yang bersatu mendirikan Tanzim Al-Qaeda Aceh. 3. Ideologi. Faktor ini yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Anda dipersilakan untuk menemukan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Anda diminta untuk menemukan dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba terhadap bidang ekonomi dan masa depan bangsa. Diskusikan dengan teman sekelompok Anda dan laporkan secara tertulis. Jawaban, banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu 1. Faktor kepribadian. Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan, dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seseorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. 2. Faktor keluarga. Kurangnya kontrol keluarga oleh orang tua. Orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. 3. Faktor lingkungan. Masyarakat yang individualis, lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar, cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya.
Saya presentator ketujuh akan menjawab pertanyaan berikut ini. Anda dipersilakan menggali informasi untuk memperkaya pengetahuan tentang sumber sosiologis atau kearifan lokal dalam hal kehidupan beragama, menghormati hak-hak orang lain, bentuk solidaritas, dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Diskusikan dengan teman sekelompok Anda dan laporkan secara tertulis. Jawabannya, kearifan lokal yang terbentuk dari dulu tersebut kemudian lebih dikenal dengan Pancasila. Penjelasan Pancasila berdasarkan landasan historis. Bangsa Indonesia adalah sebuah negara yang dimana terbentuk berdasarkan sebuah tindakan dari proses perjalanan hidup yang dimana sangatlah panjang dan telah dimulai sejak pada zaman dari Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan datangnya para penjajahan yang dimana berasal dari daerah barat. Kemudian bangsa Indonesia sendiri adalah sebuah bangsa yang dimana kemudian berusaha untuk mencari sebuah jati diri yang dimana ingin menjadi sebuah negara yang dimana merdeka dan memiliki berbagai macam prinsip yang dimana kemudian berada di dalam sebuah filsafat kehidupan. Hal tersebut kemudian terdapat berbagai macam hal yang dimana terdapat ciri-ciri khas sebuah sifat dan juga maupun karakter terhadap sebuah bangsa yang dimana kemudian berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam hal tersebut kemudian para pemimpin bangsa zaman dahulu melakukan sebuah rumusan yang dimana berbentuk sangatlah sederhana, tetapi rumusan tersebut kemudian memiliki sebuah nilai yang sangatlah dalam yang dimana kemudian terdapat di dalam sebuah 5 macam prinsip maupun sila yang dimana hal tersebut dinamakan dengan Pancasila. Berikutnya saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan nomor 8. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan hakikat nilai Pancasila tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga terlihat aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian melaporkannya secara tertulis. Jawabannya yaitu, hakikat sila kelima Pancasila adalah panggilan kepada seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial sendiri mencakup tidak hanya keadilan yang dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang pendidikan, moral, dan pembangunan penegakan, dan sebagainya. Salah satu wujud nyata upaya ini adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia. Keadilan sosial merupakan salah satu nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila. Keadilan perlu dicapai untuk mewujudkan kemajuan bagi seluruh bangsa. Selain itu, keadilan sosial juga merupakan bentuk nyata perwujudan perdayagunaan ekonomi demi keselamatan seluruh bangsa sesuai dengan prinsip ekonomi dan demokrasi Pancasila. Demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf atas segala kekurangannya.